fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa kembali seluruh sobat MT Al Muhajirin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait buku Ringan Mengenal Islam. Dalam kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang ketiga. Setelah kita melewati dari bab yang pertama, yang mana potensi dasar seluruh manusia yakni adanya suatu gorois atau goriza, naluri-naluri, dan juga hajatul udawiyah. Telah kita paparkan sebelumnya bahwasanya semua manusia memiliki potensi yang mendasar tersebut, di mana potensi itu akan kemudian butuh dipenuhi oleh manusia. Baik hajatul udawiyah, kebutuhan-kebutuhan fisik, maupun gorois atau jamak dari goriza, yakni potensi-potensi insting yang harus dipenuhi untuk seluruh manusia. Kemudian kita dalam pertemuan yang kedua juga membahas terkait pemenuhan tersebut membutuhkan suatu peraturan. Maka di dunia ini kita bisa lihat adanya dua ideologi yang mendasar secara umum, yakni ideologi Islam, ideologi kapitalis, dan ideologi sosialis komunis. Dari ketiga ideologi ini kemudian memiliki cara-cara pemenuhan sebuah sistem atau mekanisme dalam memenuhi suatu kebutuhan yang melekat pada diri manusia. Maka kita sekarang masuk kepada materi yang ketiga, yakni bagaimana kita kemudian mendudukkan jikalau kita ingin menjadikan Islam sebagai pijakan dalam hal memenuhi ghorizah atau naluri-naluri tersebut dan juga hajatul udawiyah. Baik pemirsa MT Al Muhajirin Laren Lamongan yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menyatakan tentang kewajiban bagi manusia untuk berpikir. Di dalam konteks keimanan tentu tidak kita bersikap sembrono atau ikut-ikutan atau doktrin, namun kita diwajibkan untuk melalui proses berpikir. Sebagaimana Allah juga menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Maka atas pergantian siang dan malam, atas pergantian musim yang kita rasakan pada kehidupan dunia ini, maka di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang-orang yang berakal. Dan banyak lagi ayat-ayat semisalnya. Oleh karenanya, kita ketika menjadikan pijakan berakidah dalam Islam, sebenarnya tugas akal sudah selesai. Akal hanya mengantarkan bagaimana kita meyakini Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Akal hanya mengantarkan untuk mencari bukti bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiullah dan kemudian beliaulah yang membawa risalah Islam. Akal hanya sekedar mengantarkan kita bahwasanya keimanan terhadap Allah SWT itu memiliki bukti. Sebagaimana disinggung dalam materi sebelumnya, seandainya saja kita tertidur di malam hari dan kemudian kita tidak bisa melihat adanya hujan semalam, namun ketika kita mau keluar sholat subuh menuju masjid, kok tiba-tiba halaman rumah kita ini basah, maka tanpa harus mengetahui, tanpa harus melihat daripada hujan tersebut, kita sudah bisa meyakini bahwasanya semalam telah terjadi hujan. Buktinya apa? Buktinya adalah halaman rumah kita basah.
halaman rumah kita penuh dengan genangan air. Begitu juga dalam beriman. Allah SWT tidak bisa kemudian disaksikan dengan kasat mata kita sekarang ketika hidup di dunia, tapi tidak kemudian menjadikan kita tidak meyakini Allah SWT, sebab ada tanda-tanda kebesarannya yang diharuskan berpikir bagi manusia. Inilah yang dinamakan fikrul mustanir. Terkait dengan tugas akal sudah selesai untuk meyakini bahwasanya Allah SWT itu memang benar adanya, Islam adalah agama yang benar, Al-Quran adalah wahyu Allah. Ketika tugas akal tersebut sudah selesai, maka ketundukan akal wajib tunduk terhadap wahyu, yakni syariat-syariat Allah. Maka tidak boleh kemudian kita menjalani kehidupan dunia ini yang notabene kita mendapatkan bukti daripada keimanan kita, kemudian kita mengakal-akali ketetapan Allah SWT dalam rangka sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Maka ini justru kita akan tergelincir dalam kesalahan nantinya. Sebab mustahil Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan syariatnya untuk kerusakan bagi ciptaannya, yakni manusia dan seluruh penghuni alam semesta ini. Maka mustahil. Oleh karenanya tugas akal harus tunduk terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala nantinya. Baik, kita akan melihat klasifikasi atau pembagian dalam rangka syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh manusia. Dalam ketetapan yang ada di dalam syariat-syariat Allah, kita telah mengetahui adanya 3 klasifikasi, yakni yang pertama alaqatu birabbihi, yang kedua alaqatu bi nafsihi, dan yang ketiga alaqatu bi ghairi. Yang pertama alaqatu birabbihi, sebagaimana kita beribadah kepada Allah SWT, yakni interaksi seorang hamba kepada Robnya. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat, puasa, maka itu semua konektivitas antara seorang hamba dan Robnya. Dan inilah yang dinamakan interaksi antara hamba dan Robnya, yakni alaqatu birabbihi. Dan ini ada syariatnya, ada kewajibannya, ada dalil-dalilnya. Berikutnya yang kedua adalah alaqatu binafsihi, hubungan antara dirinya sendiri yang terikat terhadap hukum syara untuk mengatur dirinya sendiri, seperti cara makan, cara berpakaian, cara komunikasi, adab, kejujuran, kesopanan, dan lain-lain. Maka ini adalah melekat bagi diri seorang muslim. Dan yang ketiga adalah alaqatu bi ghairi, yakni hubungan interaksi antara seseorang dengan orang lain, seperti bermuamalah, termasuk hudud, termasuk jinayat, hukubat atau hukuman. Itu semua diatur oleh syariat Allah SWT. Maka dari situlah kita hendaklah, kalau meyakini Islam sebagai agama yang benar tanpa ada keraguan sedikit pun, maka wajib bagi kita umat muslim untuk kemudian mengadopsi syariat-syariat Allah dalam rangka mengatur seluruh urusan manusia. Sebab problematika yang ada kalau kita cermati itu tidak lepas daripada hajatul udawiyah atau ghorois tadi yang include melekat pada diri manusia. Tidak mungkin keluar dari situ apapun masalah yang terjadi pada kondisi saat ini. Contoh kemudian, ketika ada seorang yang berkuasa, yang sebentar lagi kemudian lengser, lalu dia ada rasa kekhawatiran terkait kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Maka dia berusaha untuk mengokohkan posisinya setelah dia itu kemudian lengser dari takhta jabatannya. Dengan berupaya menancapkan hegemoninya kepada penguasa-penguasa lain, dengan berusaha memasang mungkin anak keturunannya untuk kemudian supaya berkuasa. Sebenarnya ini adalah dari naluri ghorizatul baqa itu. Cuman masalahnya bagaimana pemenuhannya itu, apakah sesuai dengan ketentuan Allah ataukah menuruti akal manusia. Padahal mestinya akal manusia sudah selesai dalam hal ini. Harusnya akal harus tunduk terhadap wahyu.
Atau mungkin kemudian dalam rangka memenuhi hajatul udawiyah, adanya kemudian kasus pencurian, korupsi dan seterusnya. Maka di sini adalah dia memerankan akal mereka dengan menanggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni larangan untuk kemudian mengambil barang orang lain yang bukan milik kita. Nah, ini peran akal sebenarnya. Peran akal sebelumnya untuk menjadikan pondasi keimanan seseorang. Ketika sudah yakin dan memiliki bukti, maka selesailah tugas akal. Akal hanya mengikuti daripada wahyu, bukan hawa nafsu. Nah, inilah bab klasifikasi daripada materi yang ketiga yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang keempat kita akan bahas dalil-dalil rincinya terkait ala qutubir rabbihi, ala qutubin nafsihi, wa ala qutubi ghairi. Semoga bermanfaat, tetap semangat, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاستبقوا الخيرات